Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Kita akan lanjutkan untuk materi dinamika populasi. Sedikit mengulang bahwa kalau dengan menggunakan model analitik di sini dengan data atau sampel ikan ya, data sampel ikan dari lapang ini akan bisa didapatkan hubungan panjang berat, kemudian didapatkan juga parameter pertumbuhan ikan, baik pertama kali ikan matang gonat, panjang infinite, umur ikan pada panjang T0, laju pertumbuhan, ukuran perkecil yang boleh ditangkap, sama panjang pertama kali ikan matang gonat. Kemudian dari sini juga akan didapatkan mortalitas, di sini laju kematian total, laju kematian alami, dan laju kematian karena penangkapan. Kemudian dari sini kita bisa menyimpulkan tingkat pengusahaan ikan, apakah MSY, overfishing atau underfishing. Dan data dan informasi ini yang menjadi untuk menentukan status pemanfaatan ikan sebagai dasar manajemen sumber daya ikan kalau di sini bisa ikan ataupun rajungan ya. Sedangkan untuk model holistik dengan stok ikan di sini memerlukan data yang diperlukan adalah data series atau data statistik ya, data statistik penangkapan, hasil tangkap, dan alat tangkap. Di sini holistik ini dibagi menjadi dua, ada equilibrium dan non equilibrium. Untuk equilibrium ini dengan model Schaefer atau Fogg, di sini akan didapatkan status pemanfaatan perikanan apakah over, MSW atau under, dengan di sini dengan mendapatkan E optimum, E ini alat effort ya, alat tangkap, kemudian C catch optimum. Sedangkan untuk non equilibrium ini dengan model Walter Hilborn atau dengan model Snoot, sini akan didapatkan E optimum, C optimum ya, kemudian juga didapatkan R laju pertumbuhan intrinsik, kemudian Q koefisien penangkapan, dan K daya dukung maksimum perairan. Dari informasi ini kita bisa mendapatkan atau menyimpulkan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan. Kalau di sini contohnya ikan bebrek ya, ikan bebrek. Kemudian informasi ini yang akan dibuat sebagai skenario penangkapan dengan asumsi penangkapan atau pengurangan alat tangkap. Baru akan didapatkan alternatif pengelolaannya. Kita sudah membahas model analitik, sekarang kita ke holistik. Holistik di sini kita melakukan analisis data catch, data hasil tangkap, dan alat tangkap effortnya. Di sini untuk fishery sendiri, perikanan ini merupakan sering diasumsikan dengan perikanan tangkap ya. Oleh karena itu ini masalah manajemen perikanan, bagaimana optimal mengkontrol penangkapan ini secara optimal. Oleh karena itu ini adalah memerlukan metode perhitungan usaha penangkapan optimal. Berarti model holistik ini dengan data catch effort ini merupakan metode perhitungan usaha penangkapan yang optimal. Di sini merupakan model dinamika perikanan dan hasil estimasi dijadikan dasar kebijakan dalam penerapan jumlah usaha penangkapan. Berapa jumlah alat tangkap yang seharusnya diperbolehkan sehingga kondisi ikan itu tetap lestari. Kelemahannya dari model ini adalah bahwa model ini memerlukan penyederhanaan kondisi dinamika perikanan yang sangat kompleks, jadi disederhanakan, dan berasumsi manajemen penangkapan optimal yang didapat mendekati kondisi perikanan yang sebenarnya. Ini kelemahannya. Perikanan tangkap ini dikelola berdasarkan data historis atau sering kita menyebut adalah data statistik penangkapan. Data ini biasanya didapatkan di Dinas Kelautan dan Perikanan, baik ada yang tingkatannya kabupaten maupun provinsi. Kita nanti akan coba menggunakan data yang dari provinsi. Ini ada jumlah effort ya, effort ini alat tangkap dan hasil tangkapnya total catch
data perikanan. Kedua data ini yang kita dapatkan. Ini model perikanannya ya, bahwa P di sini PT+1 ini biomass populasi pada saat T+1, kemudian PT ini biomass populasi awal, kemudian R ini rekrutmen selama waktu T, G pertumbuhan selama waktu T, C jumlah hasil tangkapan, dan M mortalitas. Ya, bahwa di sini biomass populasi ini biomass awal ditambah dengan rekrutmen ditambah dengan yang hilang. Hilang ini bisa karena penangkapan ataupun kematian alami. Ya, tuh. Kemudian model ini diturunkan menjadi ini P T+1 PT plus PD min M. Dan PD di sini adalah produksi. Produksi ini merupakan R plus G ya, selama waktu T. Jadi rekrutmen ditambah dengan pertumbuhan. Jadi ada ikan yang bergabung atau masuk, atau juga ikan yang tumbuh menjadi besar. Nah, kemudian di model ini terus diturunkan menjadi PT sama dengan K per 1 plus E pangkat min R T min T0. Jadi PT di sini adalah biomass stok pada waktu T. K adalah daya dukung maksimum perairan alami terhadap biomass stok. R itu laju pertumbuhan intrinsik dari stok populasi. T0 waktu pada saat PT, dan T waktu T ini bisa tahun ataupun bulan. Nah, untuk model Schaeffer ini sebagai berikut, bahwa U ini merupakan usaha, merupakan catch penangkapan per alat tangkap. Ya, kemudian ini diturunkan menjadi persamaan sebagai berikut. Ya, U sama dengan Q kali K min Q kuadrat kali K per R kali E. Dan U sendiri ini kalau disederhanakan menjadi regresi, U ini sebagai Y, kemudian A ini Q plus G kali K, kemudian B ini G kuadrat kali K per R, ini B, dan ini E. Jadi ini disederhanakan regresi. Ini interceptnya A ini G kali A, kemudian slope-nya B ini G kuadrat kali K per R. Sehingga di sini didapatkan E optimum setengah AB, kemudian C optimum ini seperempat A kuadrat per B. Nah, ini model Schaeffer. Sedangkan model Fox sendiri, O sama dengan E pangkat C min D kali E. Jadi di sini O coba dilen O kan, jadi ini C min D kali E. Nah, kemudian ini disederhanakan sebagai berikut, berarti effort optimum ini seper D, sedangkan catch optimum ini seper D kali E pangkat C min 1. Kemudian di sini ini perbedaan under atau overestimate antara model Schaeffer dengan model Fox. Ini kalau digrafikkan sebagai berikut. Kalau Schaeffer seperti ini ya grafiknya, sedangkan kalau Fox seperti ini. Nah, sekarang kita coba analisis model Schaeffer dan Fox ini. Ini kita mendapatkan data sebagai berikut. Ini data tahun 95 sampai 2007. Di sini adalah data alat tangkap, jumlah alat tangkap yang sudah distandarisasikan. Di sini standarisasi menjadi bayang. Kemudian hasil tangkapnya, di kasus ini kita ambil ikan demersal. Data ini saya ambil dari data statistik perikanan Jawa Timur. Data ini didapatkan dari yang pertama ini, tabel 25. Tabel 2.5 ini merupakan jumlah trip menurut jenis alat tangkap di daerah di tiap kabupaten. Kemudian tabel 26 ini produksi 2.6 ya, produksi ikan laut menurut jenis ikan dan alat tangkap. Jadi ini alat tangkap, ini ikannya. Kemudian yang selanjutnya adalah 2.8. 2.8 ini adalah kabupaten dengan ikan. Jadi tiga data ini dianalisis, dikombinasikan. Nah,
Nanti sebelumnya nanti kita akan membahas bagaimana membuat data ini, karena data ini yang pertama perlu tahapan distandarisasikan, karena berbeda alat tangkap ini tidak bisa kita menganggap sama. Kita tidak bisa menganggap sama antara payang dengan pukat cincin atau dengan jaring injang. Oleh karena itu ini perlu distandarisasikan. Nah, untuk standarisasi dan selanjutnya ini kita bahas pada video selanjutnya. Nah, ini dari data-data tersebut kita langsung saja kita mendapatkan kesimpulannya data ini, bahwa di sini ini adalah data ya, effort alat tangkap, kemudian ini hasil tangkapnya. Kemudian di sini kalau kita pakai scaver di sini dengan persamaan ini kita regresikan bahwa di sini ada U ini merupakan Y, kemudian E-nya ini merupakan X. Nah, sehingga kita cari U dulu. U sendiri adalah sama dengan C, ya, C hasil tangkap bagi dengan E, ya, effort. Nah, ini. Kemudian ini kita copy ke bawah. Ini kita sudah mendapatkan U. Nah, U kita dapatkan sebagai Y dan E sebagai X. Kemudian ini kita regresikan. Nah, kita regresikan data analisis, kita cari regression. Oke. Y-nya adalah U, kemudian E-nya X sesuai dengan rumus ini. Nah, ini kita taruh di sini. Nah, kemudian kita oke. Nah, ini hasilnya bahwa ini intercept-nya, ini intercept, kemudian ini slope. Nah, kita sesuai dengan rumus di sini, kita lihat bahwa A ini A sama dengan, ya, sebagai intercept. Ini kita ambil dari intercept. Nah, kemudian B slope, B. Ini coba saya warna sesuai dengan rumus di sini. Kita bisa mencari E optimum, ya, effort optimum, dan C optimum. Jadi di sini E optimum sama dengan 1/2 kali A per B. Ini ya, tapi di sini untuk B-nya, karena B-nya ini minus, ya, ini kita positifkan. Nah, sehingga ini E optimum. Nah, coba desimalnya. Nah. Kemudian C ini sama dengan 1/4 kali kurung buka A kuadrat kali kuadrat, ya. Jadi kita bisa ini kuadrat, ya, angka 2 bagi B. Jadi ini ya persamaannya, karena B ini minus, ini kita positifkan, ya, sehingga ini nilainya 27.543, itu C optimum. Sehingga di sini U optimum, ya, bahwa U ini sama dengan C, ya, C bagi E.
Untuk satuan optimum di sini trip, untuk catch ini ton, O ini ton per trip, sehingga bisa dijelaskan bahwa dalam satu kali ke trip rata-rata mendapatkan 0,16 ton. Tuh. Kemudian tadi kenapa ini di minus kan? Karena di sini persamaan regresi itu kan sebenarnya Y sama dengan A plus BX, sedangkan di sini adalah minus B, sehingga ini minus B ini minusnya diberikan di sini. Kemudian selanjutnya kita akan ke persamaan untuk yang Fox. Untuk model Fox ini Y-nya adalah ln O dan X-nya tetap effort, sehingga di sini kita lenkan ke O. Ini kita copy, kemudian kita paste ke bawah. Oke, kemudian kita ke regresikan. Data analisis, regression. Di sini Y-nya sesuai dengan persamaan ini, ya. Y sama dengan ln O. Y-nya ln O ini. Kemudian X-nya E. Di sini kemudian posisi outputnya ini saya taruh di bawah. Di sini. Oke. Ini interceptnya, kemudian ini nilai slope-nya. Kemudian optimum ini 1/D. Jadi 1/, karena ini D-nya minus, kita beri minus D, sama dengan nih 131.878 trip cat per effort. Cat per effort. Ini hasil kedua metode tersebut. Kemudian dari kedua hasil ini kita bisa bandingkan dengan menggunakan kurva normal. Pertama-tama di sini kita cari U estimasi sesuai dengan persamaan ini. Kalau scaver ini ya, U sama dengan A min BE, jadi di sini sama dengan A min, karena ini tadi min, jadi min kita jadi plus per D kali E. Nah ini. Kemudian di sini yang AB-nya kita string ya, dengan di blok ini, kemudian pencet A4 ini untuk menyetring otomatis, kemudian kita copy ke bawah. Nah, kemudian kita cari C. C di sini sesuai dengan rumus di sini, U sama dengan C bagi E, jadi C sama dengan U kali E, sama dengan di sini U estimasi untuk yang kali E. Kopikan ke bawah. Kemudian begitu juga yang Fox. Untuk yang Fox dengan persamaan ini U sama dengan E pangkat C min D kali E. Jadi ini ya, sesuai dengan persamaan ini, U sama dengan E ini eksponen ini 2,718 pangkat A C di sini, karena ini min dengan min, jadi ini plus kali D kali E. Nah, kemudian ini kita bisa string untuk A sama C nya. Bila kita blok, kita pencet F4 ya, ini kita copy. Nah, kemudian kita bisa cari C estimasinya sama dengan E kali ini. Nah, kemudian di sini kita grafikkan. Kita
dapatkan ini yang lapang sebenarnya, kemudian ini estimasi. Kita bisa bandingkan dengan grafik pakai scatter di sini ya. Kita perbaiki nih scatternya. Nah, ini kita edit di sini. X-nya adalah E ya, kemudian Y-nya O, Z-nya kita C di sini. Nah, ini yang kondisi sebenarnya ya. Kemudian kita tambahkan untuk yang jika menggunakan scatter, ini Y-nya tetap, kemudian Y-nya X-nya tetap ya, Y-nya pakai yang C estimasi scatter ini. Kita dapatkan itu. Kemudian kita coba yang fog, X-nya tetap. Kemudian yang Y-nya ini kita pakai C Fox. Ini kita bisa rubah di sini, ini untuk scatter. Kemudian yang ini untuk Fox. Kita lihat grafiknya di sini bahwa grafik yang ideal itu kalau akan membentuk serbarannya ini. Nah, kita lihat di sini ya, bahwa untuk yang merah ini yang scatter ini lebih membentuk daripada fog, sehingga untuk melihat hasil yang terbaik antara dua model ini, scatter dan fog, kita bisa melihat dari R kuadratnya. Ini kalau scatter ini 0,70, sedangkan fog ini 0,73. Jadi dari R kuadrat ini kita bisa simpulkan bahwa model fog ini lebih baik dari scatter karena R kuadratnya lebih tinggi. Kita bisa lihat tren ya, tren pertumbuhan tiap tahun kita bisa grafikkan. Kita pilih ini, kemudian ini kita edit ya. Kita lihat untuk yang kedua ini kita remove. Nah, ini pertumbuhan per tahun. Nah, di sini kita bisa edit ini untuk kita masukkan tahun. Nah, sehingga kelihatan pertumbuhan per tahun. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan C optimum. Nah, C optimum itu kita ambil dari dua persamaan ini yang terbaik. C optimum kita ambil dari Fox karena dari dua model ini Fox mempunyai R kuadrat lebih tinggi. Nah, ini kemudian ini bisa kita masukkan ke grafik ya, kita bandingkan. Ini kita pilih, kemudian kita add. Nah, ini kita masukkan. Nah, oke. Kemudian ini kita ganti namanya MSY. Oke. Nah, kemudian yang biru ini kita bisa rubah untuk bentuknya ini area. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat. Nah, kemudian di sini kita beri keterangan untuk X, Y-nya, X dan Y-nya. Sini ini kita beri. Nah, ini tahun, kemudian Y-nya ini. Nah,
kita bisa simpulkan di sini bahwa biru ini kondisi MSB, bahwa terjadi kelebihan tangkap pada mulai 2005, 2006, dan 2007. Ini sudah lebih dari yang warna biru. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.